Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat ya, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya. Gimana nih debat cawapresnya? Siapa yang teman-teman rasa unggul? Kalau saya pribadi menganggap yang paling unggul nomor satu itu Profesor Mahfud, lalu diikuti oleh Caimin ya, selisihnya tipis sehingga kalaupun ada yang menganggap Caimin di nomor satu, Profesor Mahfud nomor dua, itu pun tidak perlu diperdebatkan ya, karena kenapa saya pilih Profesor Mahfud nomor satu? Karena dia punya pemahaman hukumnya. Ini yang tidak dimiliki oleh calon lain. Sedangkan Gibran buat saya dia tertinggal jauh di nomor 3. Nomor 3 tapi nggak tepat di belakang Caimin. Kalau ibaratnya balapan dia tuh di lap 8, Caimin dan Profesor Mahfud itu sudah di lap 9 gitu. Jadi sudah saling salip menyalip, atau Caimin mengikuti membuntuti Profesor Mahfud tapi Gibran tuh jauh di belakang. Kenapa saya beri penilaian begitu? Karena memang tidak ada kebaruan. Yang ada hanya jebakan baru gitu. Pertama ketika dia memberikan istilah singkatan ISGI yang pertama itu sudah jelek menurut saya, lalu memberikan istilah asing ke Caimin dan Profesor Mahfud tanpa menjelaskan konteks, menjelaskan fenomena apa itu dan kenapa kita harus membahasnya dan apa hubungannya dengan tema yang sedang dibahas. Jadi malas mengelaborasi, malas menjelaskan, entah dia malas entah dia pun tidak mampu mengelaborasinya gitu karena hafalan, tapi dia berharap lawan debatnya mampu menjelaskan dengan baik. Buat saya ini sangat konyol gitu ya teman-teman. Nah, yang lebih parah itu problem etika, itu ketika dia membahas botol plastik Caimin yang ternyata itu konon disediakan oleh panitia. Itu kenapa Caimin diam aja, masa bodoh gitu ya, karena ya apaan sih lu, cringe gitu ya, aneh gitu ya. Nah, lalu mempermasalahkan jawaban Profesor Mahfud dengan celingak-celinguk gini, mencari jawaban itu sangat tidak sopan ya. Lalu mempermasalahkan Caimin membaca. Enak ya sambil membaca. Padahal KPU tidak melarang orang bawa kertas dan pulpen gitu. Padahal itu sangat penting loh mencatat itu agar apa? Jawaban yang diberikan itu akurasinya mendekati 100% agar akurasinya tepat. Ini penting sekali. Karena kemampuan otak dalam mengingat itu, apalagi begitu banyak informasi yang dimasukkan, itu sangat lemah kemampuan otak dalam mengingat hal-hal penting seperti itu. Makanya kalau zaman sekarang masih ada orang yang mencatat ketika di sebuah forum, dosen mengajar atau apapun, itu menurut saya spesial. Orang-orang yang masih mau mencatat itu di tengah teknologi segini seperti sekarang ya, nyatat di smartphone. Tapi kalau masih ada yang mencatat di kertas, buat saya itu sangat keren. Karena ya untuk membuat jawabannya akurasinya tepat. Jadi saya nggak tahu apa yang dipermasalahkan Gibran tuh dari mencatat itu, saya nggak nangkep problem apa dari dalam mencatat gitu ya teman-teman. Lalu masalahnya pendukungnya yang bocil-bocil ini menganggap membaca catatan itu sama dengan mencontek. Teman-teman bisa lihat framing di media sosial. Caimin dibilang mencontek, padahal membaca dan mencontek itu dua hal berbeda. Mencontek itu satu habitat dengan yang bahasa Caimin itu catatan MK. Ya, catatan MK yang melanggar etik itu satu habitat tuh mencontek. Sama-sama punya unsur pelanggaran. Unsur ya salah. Kalau teman-teman ujian nengok kiri kanan itu mencontek, itu salah. Sama dengan putusan etik MK ya itu salah. Satu habitat itu, satu kelompok. Tapi kalau membaca catatan, membreakdown pertanyaan, mencatat poin-poin yang ingin disampaikan, itu kan adalah bentuk presentasi. Sayangnya nggak boleh pakai PowerPoint. Kalau pakai PowerPoint, pasti poin-poinnya dicatatkan di PowerPoint tersebut. Tapi karena nggak mungkin, ya udah pakai catatan. Sebenarnya seperti itu aja. Jadi saya nggak melihat ada masalah substansial lah yang dipermasalahkan oleh Gibran. Nah, sekarang saya ingin mengajak teman-teman menyaksikan video di mana Gibran juga seperti membawa buku, catatan, dan berdiskusi dengan tim sesnya. Sepertinya. Nah, boleh nggak ini kita maknai mencontek? Coba kita simak dulu videonya bareng-bareng. Mungkin itu kan dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Terima kasih. Mungkin itu kan dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Terima kasih. Mungkin itu kan dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Mungkin itu kan dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Ya, saya mau teman-teman fokus ke video ini ya. Lihat di sini dia membawa buku atau pulpen. Buku dan pulpen ya, sudah pasti ini sepertinya. Lalu ditunjukkan kepada orang di sebelahnya, seperti ada diskusi lah. Pertama saya mau bilang, tadi sudah bilang ya, membaca itu tidak mencontek. Membreakdown pertanyaan lalu mencatatnya, selain itu diizinkan KPU bawa alat tulis gitu ya, itu tidak salah.
membaca poin-poin yang akan kita sampaikan. Itu pun sebenarnya bukan membaca, tapi poin-poinnya disampaikan, lalu dielaborasi dari dalam pikiran dan pengetahuannya. Tapi poin-poinnya dicatat. 1, 2, 3, 4, 5. Biar nggak lupa. Nah, mungkin dapat contekan dari Pak Lembong, kata Gibran. Kalau ini boleh nggak kita maknai mencontek? Nggak boleh, menurut saya. Menconteknya di mana? Di sini kan dia punya tim, dia punya konsultan. Adalah hal yang wajar kalau konsultan tim ses bertukar pikiran, bertukar strategi, istilah apa atau pertanyaan apa yang akan kita sampaikan kepada lawan debat. Dalam kondisi itu tidak satupun itu adalah aktivitas mencontek atau contek-mencontek atau memberi contekan. Saya nggak merasa Caimin mencontek. Nah ini kalau saya bilang mencontek boleh nggak? Coba pendukung 02 ini boleh nggak saya anggap mencontek? Enggak lah, nggak boleh. Kan dia berdiskusi sah dan fair itu. Fair. Mencontek itu satu kelompok dengan yang dibilang Caimin itu catatan MK itu. Putusan MK mengatakan ada pelanggaran etik berat. Itu satu kelompok dengan mencontek. Satu kelompoknya di mana? Ya satu habitat karena sama-sama kesalahan. Sama-sama perilaku yang salah melanggar aturan. Perilaku yang melanggar hukum. Kalau ini tidak boleh kita bilang mencontek, apalagi Caimin. Justru dengan mencatat itu sebenarnya dia menghargai ya apa yang ditanyakan oleh paslon lain. Karena dalam satu kalimat pertanyaan bisa 2-3 pertanyaannya bercabang, maka dia harus catat. Tadi poin-poin apa aja dalam seucap kalimat itu yang coba dipertanyakan. Inilah elaborasi namanya teman. Inilah namanya menangkap poin-poin apa saja yang coba ditanyakan, maka dicatat. Nanti ketika mau menjawab dijelaskan satu persatu biar nggak lupa, biar nggak ada yang miss, dan yang paling penting biar akurasinya tepat 100% gitu ya teman-teman. Tapi apa yang masalah dari situ saya tidak menemukan. Nah ini bagaimana nih? Boleh nggak saya bilang ini mencontek? Mencontek dari siapa nih? Saya nggak tahu nih. Ini nanya apa? Boleh nggak kita maknai mencontek? Ya enggak lah. Orang itu timnya dia. Kalau mencontek itu, kalaupun mau dimaknai mencontek, Gibran atau Caimin datang ke tim sesnya 02 lalu ngelihat, nguping diskusi mereka apa. Itu baru mungkin bisa dikatakan lihat catatan Gibran apa, itu mencontek. Nyontek pertanyaan Gibran. Gitu. Jadi itu mungkin lebih masuk untuk dikatakan mencontek gitu ya. Walaupun sebenarnya yang nggak tepat juga mencontek, itu lebih ke nguping, lebih ke memata-matai gitu. Jadi sangat disayangkan ya, penampilan Gibran yang pertama masih agak better. Walaupun di bagian SGIE saya tetap nggak setuju. Saya ingat ucapan profesor siapa ya, saya lupa. Pertanyaan itu setengahnya ilmu, kata beliau. Ya kalau ada orang yang ditanya dan nggak mengerti, bukan salah yang ditanya, salah yang menanya. Kok memberi pertanyaan tapi pertanyaan yang tidak dimengerti orang lain, seperti ketika menanyakan istilah green inflasi atau apa itu green inflasi atau green apa tuh si Gibran nanya yang di Perancis sana. Ya dia bilang profesor masa harus dijelaskan. Iya, Profesor Mahfud profesor, tapi moderatornya nggak profesor. Kita yang nonton pun nggak profesor. Gitu loh. Jadi perlu dijelaskan apa maksudnya. Jadi disitulah nanti bisa saling sanggah menyanggah karena semuanya mengerti apa yang ditanyakan. Itu kan yang terjadi dengan Profesor Mahfud dan Caimin. Mereka saling menajamkan, saling berbeda pendapat, saling melengkapi, saling mengkoreksi gitu ya, menunjukkan kedudukannya di mana. Apa perbedaan signifikan antara argumentasi Caimin dan Profesor Mahfud bisa kita lihat, jangan seperti Gibran yang menurut saya tidak ada kebaruan selain jebakan baru. Tidak ada kebaruan selain jebakan baru. Ya paling hilirisasi. Padahal Pak Jokowi problemnya sebenarnya bukan lagi di hilirisasi, tapi di menyatukan semua itu loh, biar terintegrasi. Menurut saya itu beban Pak Jokowi sekarang, agar semua bahan mentah ini bisa terintegrasi,
Kalaupun ada yang kurang, impor untuk dijadikan diproduksi baterai listrik di Indonesia. Setahu saya beban Pak Jokowi itu di situ, bukan lagi hilirisasinya. Nah, tapi nggak pernah kedengaran dari Gibran ataupun Pak Prabowo problem itu. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Maaf saya lebih banyak komentar. Mungkin next saya akan coba reaksi seputar debat cawapres kemarin dari netizen Indonesia. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya.